Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Yahya di channel Jejak Misteri. Di mana kami berada, di situ mereka ada di mana-mana. Oke, kali ini kita akan membahas tentang podcast di Jejak Misteri ini. Biasanya kita akan mengekspor, tapi sekarang kita akan podcast mengenai sebuah ramalan di 2004 ini. Saya akan menjelaskan semua apa itu tentang ramalan dan bagaimanapun kita menanggapinya tentang ramalan tersebut kepada seseorang paranormal yang lain. Ikutilah terus. Oke, berjumpa lagi dan balik lagi bersama saya Kang Yahya Budiman. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ramalan tersebut yang sedang terjadi di 2024 ini, yang kita akan bentar lagi kita akan mengalami atau pesta yang dinamakan demokrasi partai dan juga pemilihan presiden di 2024 ini. Maka dengan baiklah, pilihlah dengan cermat, pilihlah dengan pilihan kalian, pilihlah pemimpin yang tepat, jujur dan adil untuk masyarakat, dan juga jujur dan adil bagi seluruh masyarakat. Dan janganlah kalian salah pilih ataupun salah mencoblos, itu aja. Oke, tentang ramalan kali ini saya akan membahas tentang ramalan yang sedang terjadi di 2024 ini. Saya akan membahas tidak hanya bagaimana kita menanggapi sesuatu ramalan tersebut dengan kepercayaan kalian masing-masing, terutama kepercayaan saya juga. Inilah versi saya, bahwa saja ramalan itu tidak semua benar, tidak semua tepat. Bahkan seluruh alam semesta ini hanyalah Allah yang Sang Maha mengetahui dan mengendakinya. Kita hanya manusia berusaha semaksimal mungkin, berusaha berdoa agar dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan nanti di tahun 2004 ini. Kita tidak perlu menanggapi apa di tahun 2004 yang sudah terjadi, maupun kita menanggapi soal bencana alam, apapun bencana dalam hidup kita, apapun kiamat dalam hidup kita. Kita sudah mengalami sebuah gejolak bencana saat ini di 2000 ini, yang akan sebentar lagi akan berakhir dan berganti 2004. Bagaimana untuk kita mensikapi pelajaran tentang alam semesta, dan kita mengambil simbol dari pelajaran dengan ramalan 2024 yang terjadi 2023 ini. Kita ambil untuk pelajaran kita, untuk kita pakai agar untuk menjadi sebuah payung perlindungan kita nanti. Kokohkanlah tetap iman kalian, dan kokohkanlah tetap kepercayaan kalian, karena ramalan tersebut adalah di 2024 ini. Masih banyak lagi hal-hal yang kita nanti akan melihat, hal-hal yang nanti akan kita dengar dengan mata kepala sendiri. Semua bercampur aduk antara senang, bahagia, duka, dan sedih dalam hidup ini. Semua aura-aura yang ada di nanti 2004 ini berwarna-warni yang kita alami. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, sifat buruk, dan bencana apapun. Seluruh bencana itu ada kapanpun ada, dimanapun ada. Kapanpun Allah mengendakinya, dimanapun alam akan mengendakinya. Bagaimana kita aja manusia, bisakah kita menjaga seluruh alam ini agar alam ini tidak murka? Karena Allah menciptakan dunia itu saling menjaga. Kalau bukan kita yang menjaga alam ini, lalu siapa? Buktinya dengan adanya pemundulan hutan, dengan ada penggusuran, pembakaran hutan, merusak hewan-hewan ataupun pemusnahan hewan-hewan, itu kita harus dijaga, karena mereka itu sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan.
Kita hidup selalu membutuhkan dan saling berdampingan, tidak boleh saling merusak apapun itu. Jika mereka dirusak, mereka akan marah. Mereka akan berdoa kepada Allah agar Allah musnahkan kelakuan-kelakuan kita sebagai manusia. Dan bagaimana kita selalu menanggapinya itu, kita selalu berpikir, cobalah kalian berpikir dengan jernih, cobalah kalian merenungkan. Dunia ini sangatlah sakit. Dunia ini hidup. Bumi yang kita pijak, bumi yang kita injak ini adalah hidup. Kenapa bumi tidak mengeluh apapun itu? Bumi kita sudah injak, bumi sudah kita bakar, bumi sudah banyak sekali jasad manusia yang dipendam di bumi. Tapi bumi selalu bersyukur dan memohon pada Allah karena untuk menjaga kita agar dikokohkan dan berkuat untuk jaga alam yang lain. Kita hidup ini bukan hanya diri kita seseorang. Kita hidup dunia ini, hidup kita bermacam-macam ciptaan Allah yang kita tidak ketahui. Dasarnya apa? Di dasar laut. Kita hanya mengetahui itu adalah hanya ikan juga. Kita hanya tahu itu hanyalah rumput laut, karang-karang laut. Tapi kita bisa tahu bahwa di dasar laut itu ada makhluk Allah yang kita tidak ketahui. Seperti kita, cuman bentuknya kita berbeda-beda, itu aja. Dan di alam yang tidak terlihat juga ada makhluk Allah, seperti alam jin, seperti alam-alam yang lain. Itulah kita hidup. Makanya tidak heran banyaklah bencana ataupun musibah di dunia ini yang kita alami, karena kelalaian kita, karena keegoisan kita, karena apa? Yaitu karena kesalahan kita sendiri. Siapa yang berbuat, kita semua yang kena rata. Karena alam ini adalah luas. Mereka bisa berdoa kepada Allah kapanpun mereka dijolim. Seperti kita, kalau kita dijolim sama seseorang, kita berdoa kepada Allah yang baik, insya Allah itu akan mendapat pelajaran yang baik. Itu yang kita pelajaran kita untuk yang baik gitu loh. Jangan kita menanggapin kita akan bencana atau ramalan yang akan terjadi, misalnya kayak kapal jatuh, misal nanti ada ramalan seperti pesawat jatuh, atau nanti ada ramalan nanti ada sebuah kapal yang akan meledak di laut, ada sebuah ramalan nanti kita akan konflik sesama saudara kita. Dan juga kita melihat proses-proses ramalan yang akan terjadi di kalangan artis juga, yang akan mendapatkan sebuah yang kita nggak tahu, aib-aib mereka akan dibongkar sama Allah. Itulah makanya janganlah kalian menjolimi seseorang, menyakiti seseorang. Suatu saat Allah akan membongkar semua aib-aib mereka, aib-aib kalian. Suatu saat mereka membongkar sebuah balasan-balasan pada seseorang yang pada dijolimin, pada seseorang makhluk Allah yang dijolimi oleh kita, seperti angin, seperti awan, air, apapun itu yang ada dimanapun pada kita manusia. Itu aja kita mengambil simbol pelajaran hidup kita di 2004 nanti. Perbaikilah hidup dengan baik, berbanyaklah berzikir, berbanyaklah ibadah, pelindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah lepas dari rasa kematian yang ada yang menimpa pada kita sendiri. Tidak akan pernah lepas dari apapun musibah di dunia ini. Karena hidup itu adalah proses. Dimana kita proses hidup. Karena kita dimana hidup itu adalah untuk kita nanti mati. Dimana kita nanti mati, kehidupan nanti kita proses, nanti setelah kita kematian kita akan proses kehidupan lagi yang agak sesungguhnya. Karena apa? Kita adalah diciptakan Allah di dunia ini hanya untuk mati. Dan karena Allah menciptakan kita untuk ini hanya untuk kembali. Bukan untuk kita bersenang-senang, bukan untuk kita berpoya-poya, bukan untuk kita apapun. Tapi hiduplah dengan sesuai kemampuan kalian dan hiduplah tenang. Karena hidup orang kita tenang itu akan kita bahagia. Dan nikmatilah surganya Allah, yaitu surga dunia Allah. Karena kita belum tentu mendapatkan surga yang sesungguhnya, yang kita belum pernah tahu seperti apa surga aslinya. Tapi Allah memperlihatkan surga kita di dunia ini
inilah surga dunia kita. Kita selalu bersyukur pada Allah agar kita lebih bertaat lagi untuk bisa menikmati surga yang Allah kasih dunia kita kepada kita. Inilah sesungguhnya surga di dunia, dan tidak perlu kalian mengharapkan surganya dari Allah yang belum kita ketahui. Janganlah kalian berharap surganya Allah yang sesungguhnya, karena kita semua belum tentu masuk surga, karena kita semua adalah manusia akhir zaman, dan tempat kita adalah neraka. Itu semua proses hidup dan amal baik kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja pencerahan dari saya. Mohon maaf bila saya salah kata atau ucapan apapun. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa yang pasti punya kesalahan. Oke, kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Oke, gitu aja. Salam rahayu, salam sejahtera, salam hidup damai buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.